Halo saudara-saudara, puji Tuhan, kita ada di tahun yang baru, tahun 2021. Kita bersyukur atas pimpinan dan tuntunan Tuhan yang telah memimpin dan menuntun kita mengakhiri tahun 2020 dan ada di tahun 2021. Apapun keadaan hidup kita ada di tahun yang baru dengan harapan yang baru yang kita sandarkan pada pribadi yang berkuasa, pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, Tuhan kita. Saudara-saudari, seorang gadis kecil yang suka bermain dengan boneka memiliki koleksi boneka yang cukup banyak. Bukankah setiap gadis kecil akan selalu menyukai boneka dan mengharapkannya untuk menjadi hadiah Natal? Boneka yang lucu bisa bicara, matanya bisa membuka dan menutup, bisa menangis, atau bahkan boneka biasa yang hanya dibuat dari secari kain, dijahit, diberi mata, hidung, dan rambut, lalu menjadi teman tidur. Setiap anak gadis umumnya memiliki boneka favorit untuk bermain dengan mereka. Demikian juga dengan gadis kecil ini. Dia suka bermain dengan boneka dan memiliki beberapa koleksi boneka untuk diajak bermain. Suatu saat ketika dia bermain dengan boneka-bonekanya, tanpa dia sadari, Pak Pendeta yang melayani di tempat tinggal dia telah duduk dan memperhatikan dia yang tengah asik bermain. Sesaat kemudian dia baru sadar bahwa pendetanya tengah mengamati dia bermain. Lalu dia kemudian bertanya kepada pendetanya, "Bapak, apakah Bapak juga suka boneka?" Pendeta itu lalu menjawab, "Ya, saya juga suka boneka." "Kalau begitu Pak, aku akan menunjukkan boneka-bonekaku dan aku akan memperkenalkan mereka dengan nama mereka masing-masing." Lalu mulailah gadis kecil itu memperkenalkan bonekanya satu demi satu. Yang ini bernama ini, yang ini bernama ini, dan seterusnya. Setelah selesai dia memperkenalkan bonekanya satu demi satu dengan namanya masing-masing, Pak Pendeta yang mengamati dengan seksama kemudian bertanya, "Yang manakah di antara boneka-boneka ini yang menjadi kesayanganmu?" Gadis kecil itu mau menjawab. Dia berpikir sejenak, agak ragu, tetapi dia berkata, "Pak Pendeta, kalau saya mengatakan boneka kesayangan saya seperti apa, maukah Bapak berjanji bahwa Bapak tidak akan menertawakan boneka pilihan saya yang menjadi kesayangan saya?" Merasa agak aneh, tapi pendeta itu mengiyakan, mengangguk setuju untuk menerima syarat yang diberikan oleh anak gadis itu. Gadis kecil itu lalu bergegas dari ruang bermain masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian dia keluar dengan memeluk sebuah boneka. Agak mengejutkan karena perawakan boneka itu bukanlah sebuah boneka indah yang diidamkan oleh semua anak perempuan atau anak gadis. Karena perawakan daripada boneka itu tidaklah baik. Itu boneka tua, bajunya sudah kotor dan sobek di beberapa tempat. Rambutnya sudah aut-autan, bahkan kotor, rontok. Hidungnya patah dan tubuhnya sudah tergores di beberapa tempat. Sebelah tangannya dan kakinya sudah tidak ada. Pokoknya boneka itu jelek sekali dan jauh dari gambaran boneka yang menjadi kesayangan anak-anak. Pak Pendeta meredam keterkejutannya dan berkata, "Mengapa ini menjadi boneka kesayanganmu?" Gadis itu memberikan jawaban yang tidak bisa diduga oleh si pendeta. Dia mengatakan, "Boneka ini yang jelek dalam pandangan orang menjadi kesayangan saya. Aku paling mencintainya," kata gadis kecil itu, "sebab bila aku tidak mencintainya, tidak ada orang lain yang akan mencintainya dan mau bermain dengannya." Saudara-saudari, kisah gadis kecil dengan boneka kesayangannya menjadi gambaran kasih Allah bagi kita. Kasih yang selalu dirajut dengan
kasih yang sempurna, tak terbatas, tak bersyarat. Kasih yang dibutuhkan setiap kita manusia berdosa. Sebab dosa, kerasnya kehidupan, kegagalan dan berbagai hal yang kita alami dalam hidup ini telah membuat kita sama seperti boneka itu, rusak, compang-camping, jelek, nampak tidak baik. Tapi dalam keadaan itu, Allah tidak pernah berniat membuang kita atau meninggalkan kita. Padahal sudah sepantasnya Ia bisa melakukan hal itu. Namun Tuhan tahu, bila bukan Dia yang mengasihi kita dengan tanpa syarat, siapa lagi yang mau melakukannya bagi kita? Tuhan melakukannya bagi kita. Kasih-Nya tidak bersyarat bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai akhir. Artinya apa? Apapun keadaan hidup Anda, apapun yang tengah Anda alami, apapun yang pernah Anda lakukan yang Anda merasa bahwa Anda tidak layak di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Bahkan pemazmur mengatakan begini, ketika orang-orang yang mestinya mengasihi kita meninggalkan kita, Ia menerima kita. Bukankah ada di antara kita yang mengatakan, betul, saya ketika mengawali tahun ini merupakan tahun baru, sebuah pengharapan yang baru, tetapi saya merasa kesepian karena saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasih dan saya cintai. Pemazmur mengatakan hal itu dalam Mazmur 27 ayat 10 dan mengatakan, meneguhkan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa semua cinta yang ada di dalam dunia ini, yang diberikan manusia, bahkan orang yang mestinya memberikan cinta itu kepada kita, terbatas. Bahkan terkadang bisa saja meninggalkan kita. Tetapi cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang abadi, yang ada bersama-sama dengan kita, dan tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan Anda dan saya. Tuhan tahu bahwa tidak semua kita ada di tahun yang baru ini dengan keadaan di mana segala sesuatu baik, sempurna. Tuhan tahu keadaan hidup kita yang terkoyak-koyak, hancur, butuh dipulihkan, butuh dibaharui. Tuhan tahu bahwa bila bukan Dia, tidak ada lagi yang bisa memperbaiki kita. Tidak ada lagi yang bisa merangkul kita, mengasihi kita, menjaga dan melindungi kita. Sebab itu, kasih-Nya ada, hebat atas kita. Dan itu adalah kekuatan bagi kita memasuki tahun yang baru untuk meniti langkah demi langkah. Meskipun mungkin terkadang terseok-seok, tetapi kita tetap melangkah bersama dengan Dia di tahun yang baru. Tahun baru, saudara-saudari, selalu mengandung harapan, tapi juga di dalamnya ada kekhawatiran, ada kegembiraan, tapi juga ada kegundahan di hati. Ada berbagai hal yang tidak bisa dikatakan. Dikatakan atas harapan-harapan yang masih didoakan, atas kesedihan yang masih terasa, atas perjuangan berat yang tak kunjung selesai, atas segala sesuatu yang menjadi beban hidup, dan juga atas segala ketidakpastian ke depan, baik atau buruk. Untungnya, di dalam semua kenyataan hidup yang dikatakan tadi, kita tidak pernah sendirian. Kita memiliki seorang pribadi yang mengasihi kita, yang menguatkan kita, yang memulihkan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan yang memberikan kehidupan yang baru, yang berpengharapan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
Syair lagu tadi diambil dari kisah Alkitab Yabes, yang dalam segala penderitaan hidupnya berani berdoa, meminta hal besar dari Tuhan, meminta diberkati, meminta berdampak, dan meminta penyertaan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan mengatakan ya untuk doa-doanya. Bagi beberapa kita yang telah terbiasa dengan hidup yang naik turun, bahkan tengah berhadapan dengan keadaan hidup yang tidak mudah, lagu ini yang merupakan doa Yabes. Doa ini mungkin terasa terlalu muluk bagi orang-orang yang ada dalam keadaan tertentu seperti yang tadi dikatakan. Mungkin kita mengatakan bahwa kehidupan kekristenan tidak seperti itu. Pada dasarnya ada beberapa hal yang benar. Tetapi yang hendak dikatakan di sini, ketika kita bertanya, apakah bisa Tuhan melakukan hal itu dalam keadaan saya seperti ini? Apakah doa ini juga untuk saya? Atau hanya untuk Yabes? Hanya tercatat di Alkitab dan hanya dialami oleh beberapa orang saja? Saudara-saudara, yang mau saya katakan begini, bahwa doa ini tidak kemudian membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat hebat, superpower, menjadi orang nomor satu di dunia. Tidak semua orang bisa menjadi Bill Gates. Tidak semua orang bisa menjadi orang yang terkaya di dunia. Tidak semua orang kemudian ketika berdoa memiliki otak yang sangat pintar seperti Einstein atau menjadi presiden. Tetapi yang mau dikatakan dari doa ini bahwa Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani akan memimpin dan menuntun kita pada jalannya, rancangannya atas kehidupan kita, yang membawa kita pada keberhasilan yang memang menjadi sebuah rancangan Dia bagi kita, yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dan itulah kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita berdoa, mengharapkan hal yang besar dari Tuhan, kita percaya bahwa iman kita dibangun, pengharapan kita dibangun, keadaan hidup yang tidak mudah mampu kita hadapi karena pengharapan kita menjadi berlipat ganda. Jawaban doa Tuhan bagi Yabes, dia diberkati, dia berkuasa berdampak, dia dilindungi oleh kuasa Tuhan, tapi dia tidak luput daripada tantangan hidup. Ada hal-hal dalam hidup dia yang dia tetap mesti berjuang, meskipun berkat Tuhan ada di dalam kehidupannya. Bagi Daud, dia disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah, tapi dia berhadapan dengan kehidupan yang berat ketika keluarganya diliputi dengan berbagai skandal. Bagi Rasul Paulus yang hebat, dia berjumpa dengan Tuhan, naik ke tingkat keberapa sorga, tetapi tetap ada duri di dalam dagingnya. Berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita tidak menepikan perjuangan dan pergulatan yang mesti kita lakukan dan kita jalani dalam kehidupan ini. Sama seperti Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Israel. Janji Tuhan pasti Israel akan memiliki Kanaan. Tetapi untuk sampai di Kanaan, Israel mesti berjuang. Mereka mesti melewati beberapa peperangan yang hebat. Yang mau dikatakan bagi kita adalah, tetap harapkanlah berkat yang besar dari Tuhan, karena Dia Tuhan yang besar. Tetapi jangan menepikan kegigihan dan pergulatan yang menjadi bagian dari itu. Mungkin kita akan berkata kemudian gini, oh kalau begitu sama saja, kita sama dengan orang yang lain. Kita diberkati tetapi kita mesti berjuang. Kita mesti menggumuli segala sesuatu. Apa yang menjadi berbeda antara orang percaya dan orang tidak percaya? Oh saudara-saudara, ada bedanya. Beda yang sangat jelas. Sebab yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang lain adalah di dalam segala keadaan-keadaan yang tadi dikatakan, berkat Tuhan adalah pasti. Dan ketika kita berjalan menuju berkat Tuhan itu, kita tidak sendirian, tetapi kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, kuasa di atas segala kuasa. Pribadi yang mengatakan begini, aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Pribadi itu adalah pribadi yang berjalan bersama-sama dengan Anda dan saya, yang menyertai kita dalam perjuangan kita, yang menjadi sahabat kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu, kita tetap bisa mengharapkan berkat terbesar dari Tuhan bagi hidup kita di tahun yang baru ini. Taruh harapan itu di dalam tangannya. Apapun keadaan Anda dan saya pada saat ini, Dia tengah memeluk kita. Dia tidak membuang kita, meskipun keadaan hidup kita compang-camping. Dia menuntun kita berjalan pada rancangannya.
Dia ada menjadi Tuhan atas kehidupan kita, yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Saudara-saudari, ketika ada di akhir episode kali ini, saya mengajak kita untuk tetap menaruh pengharapan kita. Pengharapan yang besar sekalipun, yang kelihatan mustahil. Yang kita tahu bahwa kita membutuhkannya. Dan kita tahu bahwa justru Roh Tuhan menggerakkannya ada di dalam diri kita. Meskipun keadaan-keadaan hidup kelihatan tidak mungkin dan begitu mustahil. Meskipun ada hal-hal yang masih tetap kita perjuangkan, tetapi kita tetap berbeda, kita tetap dibedakan. Karena tangan kasih-Nya memimpin dan menuntun kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dan membuang kita. Karena Dia tetap setia pada janjinya. Kasih-Nya hebat atas kita, atas diri Anda dan saya. Harapkanlah segala kebaikan Tuhan menjadi bagian kehidupan daripada Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Dengan segala kebaikannya, dengan penyertaannya, dengan kuasanya. Kita akan berjumpa kembali dalam acara Wajah Allah bersama dengan penyiar ministry. Kamu dapat, kamu bisa, karena Dia mengasihimu. Bersama penyiar ministry